Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bangun datar, ya. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana menentukan luas bangun datar, ya, bagaimana menentukan secara manual atau ditentukan juga menggunakan rumus. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana menemukan keliling dari sebuah bangun datar, ya, baik secara manual ataupun menggunakan rumus. Nah, seperti apa? Yuk kalian simak videonya berikut ini. Oke, sekarang bisa kalian lihat ya, di sini ada sebuah bangun datar, ya, berbentuk persegi panjang. Di sini terdiri dari beberapa persegi, ya. Di dalamnya terdapat beberapa persegi. Nah, berarti kalau seperti ini kita hitung secara manual, tidak menggunakan rumus, ya. Kalau kemarin luas, ya, L, ya, disingkat dengan L. Itu rumusnya apa? P kali L. Ya, rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, untuk luas sendiri kalau dihitung tanpa menggunakan rumus maka dihitung satu persatu, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ya, ada 28 persegi, berarti ada 28 persegi satuan. Nah, kalau pakai rumus tinggal kita anggap ini panjang, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu yang ke bawah atau dari atas ke bawah vertikal itu kita anggap lebar. 1, 2, 3, 4, 7 dikali 4 berarti 28. Ya, satuan persegi atau persegi satuan. Nah, itu untuk mencari luas. Nah, bagaimana cara kita untuk mencari sebuah keliling bangun datar, ya, tapi ini bangun datar yang beraturan, ya. Persegi panjang adalah bangun datar yang beraturan. Jadi artinya dia memiliki bentuk yang beraturan, ya. Nanti akan Pak Dika contohkan bagaimana bangun datar yang tidak beraturan. Oke. Nah, ini keliling kita singkat K, ya. Kita singkat dengan K. K sama dengan, ya, kalau pakai rumus 2 kali P tambah L dalam tanda kurung, ya, seperti ini. Kalau pakai rumus K 2 dikali P tambah L, ya. Nah, ini di sini kan ditunjukkan persegi satuan. Kalau ada kotak-kotak seperti ini maka kalian bisa pakai cara manual, ya. Tidak harus pakai rumus. Nah, sekarang Pak Dika contohkan cara manualnya untuk mencari sebuah keliling. Ya, perhatikan. Pak Dika mulai dari atas ini, ya. Namanya keliling itu kan bagian luarnya, ya, bagian luar dari bangun datarnya. Ya, kalau luas kan bagian semuanya, ya. Semuanya yang di dalam ini. Tapi kalau keliling hanya yang bingkainya, bagian luarnya, ya, bagian bingkainya. Oke. Nah, sekarang kita hitung. 1, ya, kita hitung dari atas ini 1, ya, ini bisa dilihat, ya, 1, 2, 3, nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Nah, setiap garisnya ini, ya, 1, 2, jadi garis-garis kotak-kotak yang kecil ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ternyata ada 7, ya. Jadi Pak Dika buat loncat-loncat seperti ini supaya kalian mudah untuk melihatnya. Ya, Pak Dika ulangi. 1,
ya kan? Ini kan garis kotak yang kecil, yang atas itu 1, terus ini 2, terus ini 3, 4, sampai ke sini, terus 5, 6, 7. Ternyata 7. Oke, sekarang yang menyamping ya. 7, dari 7 berarti 8, 9, 10, 11. Ya, kita hitung lagi. 8, 9, 10, 11. Ya, 11. Kita hitung lagi di sini berarti sama ya. Yang atas dengan yang bawah berarti sama. Oke, yang atas yang bawah berarti sama. Berarti ini juga 7. Ya. Ini juga 7. Berarti ini juga berapa? Sama dengan ini ya. 1, 2, 3, 4. Ini juga 4. Oke. Nah, tapi tetap kita hitung secara manual dulu. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ya, 18, 19, 20, 21, 22 ya. Kan 18 di sini ya. 18, 19, 20, 21 di sini dan 22. Jadi totalnya kelilingnya semuanya adalah 22 persegi satuan. Oke, ya. Seperti itu. Sebetulnya tadi juga bisa pakai rumus ya. Ini kita dari atas dan bawah ini kan sama ya. Bagian atas ini ya. Yang ini ya, yang pada tunjuk ini dengan yang bawah ini kan sama ya. Yang ini berapa tadi? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Garisnya ya, bukan kotaknya yang dihitung ya. Ingat ya, garisnya. Jangan kotaknya ini yang dihitung, tapi garis yang atasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 berarti apa? Dari kanan ke kiri ya, kita anggap panjang. Panjangnya 7. Lalu lebarnya, ingat garisnya yang kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Lebarnya adalah 4 ya, persegi satuan. Nah, ini sudah ketemu ya. Kalau sudah ada dua angka ini ya, boleh dari yang bawah dengan yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri ini ya. Sebelah kiri ini sebagai lebarnya, lalu ini panjangnya. Ya, pokoknya biasanya panjang itu dari kiri ke kanan, ya, dari kiri ke kanan. Lalu untuk lebar biasanya itu seringnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Ya. Dari atas ke bawah lebar, dari kanan ke kiri panjang. Jadi boleh ini, ya, terserah yang atas atau yang bawah boleh, ya. Nah, yang ini di sini Pak Dika pakai yang atas, ya, ada 7. Lalu lebarnya 4, ya. Jadi nggak perlu yang sisanya dihitung, nggak perlu. Ya, kalau pakai rumus tinggal kita masukkan ya. Kita masukkan di sini ya. Oke. Ini rumusnya adalah 2 kali P tambah L ya. 2 dikali P tambah L. Kita tulis 2 dikali panjangnya berapa tadi? Ditulis 7 ditambah lebarnya berapa? 4. Oke, nah kalau ada seperti ini berarti harus kalian kerjakan dulu yang di dalam kurung ya. Yang di dalam kurung ini yang kita kerjakan terlebih dahulu. 7 tambah 4, berapa 7 tambah 4? 11. Nah seperti ini. Kalau sudah seperti ini baru kita kalikan ya. Jadi dikerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu ya. Nah, berarti tinggal 2 dan 11. 2 dikali 11 berarti 22. Nah, sama nggak dengan yang ini? Sama ya. Ternyata hasilnya 22. Ya, jadi caranya seperti itu kalau menggunakan rumus. Rumus sendiri digunakan hanya untuk bangun datar yang beraturan. Sementara untuk bangun datar yang tidak beraturan pakai cara manual ya, cara menghitung garis tadi ya. Ingat ya, bukan kotaknya yang dihitung, tetapi garisnya. Oke, seperti itu.
Nah, sekarang bagaimana kalau bangun datar yang tidak beraturan? Nah, kalau seperti ini kan bangun datar tidak beraturan ya. Bangun datar apa ini? Ya, ini adalah bangun datar yang tidak beraturan. Dan ini tidak bisa kita gunakan rumus. Maka kita harus hitung secara manual ya, kelilingnya. Ingat, keliling itu bukan dihitung dari jumlah kotaknya. Kalau dihitung dari jumlah kotaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 kotak atau 9 persegi satuan, itu disebut dengan luasnya. Tetapi kalau yang dihitung hanya garis-garis yang berada di samping, itu disebut dengan keliling ya. Bedakan jadi keliling dengan luas ya. Kita hanya mengukur bingkai bagian luarnya. Oke, dimulai dari sebelah sini kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berikutnya 6, 7, 8, lanjut ke sini 9, 10, lalu sebelah sini 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ada yang belum ya, yang atas ya. 16. Totalnya ada 16 ya. Kita hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kelilingnya adalah 16 persegi satuan. Ya, seperti itu. Oke, ya. Ini adalah contoh lain dari bagaimana kita menghitung keliling dari sebuah bangun datar. Ya, di sini bangun datarnya masih beraturan, yaitu masih sama, yaitu persegi panjang. Oke, mari kita hitung dari atas ya. Kalau beraturan kita bisa pakai rumus ya. 1, 2, ya, 3, 4, 5. Ternyata bagian atas ya, di bagian atas atau di bagian bawah kan pasti sama ya. Bagian atas dan bawah kan pasti sama, jadi di situ ada 5 ya. Berarti panjangnya kita anggap 5. Yang dari kiri ke kanan P itu 5. Nah, sekarang yang dari atas ke bawah disebut dengan lebar. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Oke, ingat bangun datar yang beraturan itu bisa menggunakan rumus. K sama dengan ya, keliling 2 dikali P ditambah L. Oke, panjangnya sudah kita ketahui, lebarnya sudah kita ketahui, tinggal kita masukkan saja 2 dikali panjangnya berapa? 5 ya. Di sini sudah ada 5 ditambah lebarnya 6. 2 dikali 5 tambah 6 berapa? 11. Langsung dilepas kurung tidak apa-apa. 2 kali 11 22. Oke, itu menggunakan rumus. Kalau tidak menggunakan rumus bisa dihitung satu persatu ya. Ya, ingat ini keliling bukan dihitung jumlah perseginya ya. Kita hitung jumlah garis yang membingkai atau membatasi persegi bangun datar tersebut ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Sama hasilnya ya, hasilnya 22. Oke, itu untuk bangun datar yang beraturan. Bagaimana sekarang contoh lain dari bangun datar yang tidak beraturan? Contohnya seperti ini, bangun datar yang tidak beraturan.
Ya, berarti kita tidak bisa menggunakan rumus. Maka dari itu kita harus menghitung secara manual. Oke, boleh dari bawah atau dari samping, terserah ya. Kita mulai dari samping ya. 1, 2, 3, 4. Lanjut ke sini. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Keliling bangun datar ini adalah 16 persegi satuan. Ya. Kalau luasnya kita hitung berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau luasnya adalah 10 persegi satuan, beda ya. Nah, itu jadi kalau kalian menghitung perseginya dan menghitung bingkai yang menggarisi dari bangun datar tersebut itu berbeda. Contoh lain. Oke, ini contoh lain. Nah, hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, 16. Oke, contoh lain lagi. Kita hitung dari sini ya. 1, ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18 ya. Jadi totalnya ada, kelilingnya ada 18 persegi satuan. Ya, ingat-ingat ya, bagian garis-garis ini, garis-garisnya, garis-garis luar ini loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya garis-garis putih ini. Nah, itu adalah bagian luar atau bingkai dari sebuah bangun datar. Entah itu yang beraturan atau yang tidak beraturan. Oke ya, seperti itu. Jika ada yang ditanyakan, silakan nanti bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Bagi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.